Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Ya Allah ya Tuhan, semoga YouTube channel ini terus berkembang, terus bermanfaat bagi teman-teman semua, terus memotivasi teman-teman semua agar makin semangat lagi menempuh jalur langit, terutama tahajud, istighfar, dan salawat. Tuh, perbanyak ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa kita ketemu lagi di YouTube channel Lona Sari, di mana seperti biasanya Lona akan membacakan testimoni dari teman-teman semua. Untuk itu sebelumnya Lona mau meminta kepada teman-teman doanya ya, supaya Lona tuh nggak males-malesan untuk bikin video, untuk record YouTube. Karena jujur belakangan ini Luna agak males, kayak mau ngerekam, mau nge-record tuh kayak males, bawaannya males aja. Jadi kayak ya namanya juga seperti iman manusia ya teman-teman, yang naik turun. Semoga Lona bisa stabil terus semangatnya dan bisa membawakan semua testimoni untuk teman-teman semua, supaya YouTube channel ini berkembang ya teman-teman ya. Oke, kita bacakan testimoni dari sahabat kita. Perkenalan dulu, aku Lia dari Sumatera. Umurku 22 tahun, sekarang aku mahasiswa tingkat akhir dan juga sedang bekerja. Flashback sedikit ya Mbak, aku dapat kerjaan juga lewat jalur langit. Bulan Ramadan yang lalu aku ingat banget, 1 minggu aku full jalur langit. Tahajud, duha, yasin waqiah, sholawat dan doa Nabi Yunus 100 kali. Aku doanya banyak, diantaranya biar segera lulus kuliah, karena aku sekarang udah nambah semester Mbak, telat 1 tahun dari seharusnya. Orang tua juga nanya kapan sidang, tapi aku juga berdoa di tahajud supaya bisa dapat kerja sebelum lulus kuliah. Dan selesai 1 minggu jalur langit itu, aku sakit sampai muntah-muntah siang harinya karena salah makan. Itu dalam keadaan masih puasa. Terus aku tidur siang karena udah lemes banget. Tiba-tiba datang tetangga, kakak itu emang biasa ke rumah. Dia kasih kabar ada saudaranya cari orang kerja. Ibu aku jawabnya kalau aku lagi sakit, nanti dikabari terima atau enggak. Aku pun bimbang Mbak Lona karena itu bulan puasa. Aku biasanya puasa itu lemes, kalau pergi-pergi sering pusing. Ke pasar aja nemenin ibu aku belanja harus duduk dulu istirahat karena pusing. Sering kurang darah. Bos aku ternyata udah nge-WA tapi aku nggak aktif karena sakit dan nggak ada paket internet. 3 hari kemudian aku isi paket internet. Pas buka ternyata udah 3 hari lalu dia WA. Aku balas, malamnya langsung ditelepon untuk perkenalan. Tanya aktivitas dan dijelasin kerjanya ngapain aja. Besoknya ternyata langsung disuruh masuk Mbak. Tapi aku undur lusa karena masih lemes kondisi aku. Tapi malam setelah ditelepon itu aku enggak bisa tidur sama sekali. Akhirnya jam 2 aku tahajud ditambah sholawat Jibril 4444 kali dalam sekali duduk. Aku berdoa, ya Allah hamba bimbang, ambil atau enggak kerjaan ini. Kalau memang ini yang terbaik, mudahkan ya Allah. Lanjut sahur. Besok paginya masih bimbang. Ibu aku pun bilang terima aja, coba dulu 1 bulan, nanti lihat ke depannya lanjut atau enggak. Akhirnya aku terima, langsung masuk kerja. Alhamdulillah betah sampai hari ini Mbak Lona. Dapat tawaran kerja tanpa cari sendiri, tanpa harus buat surat lamaran, CV dan sebagainya. Interview pun cuma perkenalan aja. Dan tempat kerjanya pun alhamdulillah nyaman. Aku bisa sholat tepat waktu, bahkan bisa baca Quran juga. Bulan puasa kemarin malah ibu dari bos aku yang juga sering ke tempat kerja disuruh bawa Quran tadarus biar bisa khatam bulan puasa. Masya Allah, ya Allah. Ini tuh rezeki banget ya teman-teman ya. Lagi butuh kerjaan, tiba-tiba ada aja datang tawaran pekerjaan tanpa kita cari, tanpa bikin CV, lamaran, terus tanpa interview yang resmi gimana, cuman perkenalan aja gitu kan. Terus lingkungannya ternyata nyaman. Yang terpenting itu adalah tempat kerja itu menyokong dan mendukung kita untuk
terus deket sama Allah. Ilfil banget sama tempat kerja yang apa-apa tuh kita tuh lebih mentingin kerjaan dan waktu sholat jadi terganggu segala macam. Kalaupun bisa sholat pun terburu-buru gitu. Itu Lona paling gak suka banget. Sedikit cerita soal kantor Lona yang lama ya. Itu tuh Lona pernah ikut makan rame-rame sama temen gitu pas hari Jumat. Terus mungkin teman-teman ini pada kelamaan di mall. Jadi kalau hari Jumat tuh mereka makan di mall. Terus kelamaan di mall nggak tahu gimana pulang ke kantor itu baru 2:30 siang. Itu parah banget. Jadi bukan 2:30 sih tapi jam 2 menuju 2:30. Dan itu Lona terbirit-birit ngejar sholat zuhur. Terus selesai sholat zuhur itu teman sebelah Lona, mbak-mbak itulah ngomong ke Lona, "Nak, kamu tuh parah banget sih, udah jelas-jelas kita telat, kamu tuh bukannya setor muka dulu ke bos, kamu malah sholat dulu." Coba teman-teman, padahal maaf ya dia muslim. Terus di situ aku menyadari bahwa umur itu, usia itu tidak menjamin seseorang itu untuk lebih dewasa dan lebih getol ibadahnya. Karena usia mbak ini terpaut jauh sama aku. Terus aku langsung bilang sama mbak ini, "Maaf ya mbak, gue lebih tertarik untuk ngejar sholat gue lebih takut sama Allah gue ketimbang si bos." Terus dia bilang gini, "Ya kan sholat kan bisa dijamak nanti bareng asar. Tapi kalau si bos kan udahlah kita telat datang, terus dia lihat di kursi lu nggak ada. Jadi lu tuh jadi dinilai sama bos." Dia bilang gitu kan. Terus aku jawab dengan entengnya, "Gue nggak takut mbak sama dia. Kalau dia nggak suka ya silahkan. Gue lebih takut sama Tuhan gue." Dan si mbak ini langsung kayak, "Serah deh," kata dia gitu. Jadi di situ aku kayak udah nggak respect aja sama tempat aku bekerja itu gitu loh. Nah sejak itu aku ya nggak mau bego lagi. Setiap hari Jumat orang-orang pada makan di mall aku tolak. Jadi kayak, "Nah nggak makan?" "Nggak, kebetulan aku bawa bekal kan." "Nggak, aku di meja aja." Terus ditanya kan, "Kenapa nggak mau?" "Ya aku nggak mau nanti sholat zuhurnya keburu-buru, soalnya pasti pulang dari mall kan telat, suka telat gitu." Ya udah, semenjak itu aku nggak begitu respect untuk makan siang ke mall yang deket kantor. Ogah banget deh, karena ya nggak lagi-lagi keburu-buru kayak gitu gitu kan. Aku lebih takut sama Allah daripada sama si bos gitu kan. Tuh, jadi beruntung sekali ya mbaknya, udahlah kerja nggak perlu capek-capek repot nyari. Nah ini kalau teman-teman menyadari, dia ini mendapatkan rezeki pekerjaan yang sangat mudah ini adalah ketika saat dia lagi sakit kan katanya. Lagi muntah-muntah, lagi lemes, dan sampai mamanya tuh ngejawab ke orang yang ngasih tawaran kerjaan itu, anaknya tuh lagi, nantilah anaknya lagi sakit apa gimana gitu. Ya, mamanya ngejawab anaknya lagi sakit, nantilah dijawab terima apa enggaknya gitu kan. Jadi ya itu, teman-teman kan kadang suka ngerasa kayak ujianku kok berat banget. Sebenarnya dari dulu selalu ngikutin ceramah-ceramah Ustadz ya. Itu tuh kalau ujian itu didatangkan Allah beserta pelajaran dan hadiah. Jadi Allah itu nggak pernah ngasih ujian itu udah kita dijeblosin ke jurang gitu, nggak. Kalau Lona telaah dari 34 tahun Lona hidup, setiap ujian apapun yang Allah timpakan ke Lona, itu Allah selalu memberikan pelajaran besar dalam ujian itu dan hadiah. Jadi hanya orang-orang pilihan yang bisa dengan hati bersih menerimanya serta bisa menangkap isi pesan dari ujian itu. Tapi kalau orang-orang yang nggak punya ilmu dan nggak punya hati yang bersih, mereka akan terus suuzon ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan terus, "Kenapa ya Allah ini harus menimpa hamba?" Selalu kesal dan benci, bahkan benci kepada Allahnya ya. Itu contoh-contoh orang-orang yang nauzubillah min dzalik, maaf ya, yang maaf nih yang ada masalah sama suami mereka, bercerai mungkin sama suami mereka dan sampai tega melepas jilbab ya, hijab. Nah itu dari situ Lona nggak bermaksud untuk mengomentari siapa ya, tapi di situ Lona belajar kayak, oh ternyata segitunya ya imannya seseorang terhadap agamanya, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia lagi stres, dia lagi nggak bisa menghandle sakit hatinya yang mendalam kepada seseorang manusia sampai dia tega melepas hijabnya. Jadi sangat
dahsyat bagi orang yang ditimpa masalah, ujian, sampai bahkan kehilangan suaminya, tapi dia tetap menjaga hijabnya. Itu aku salut sama orang-orang kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, makanya itu saran buat teman-teman semua. Kalau kalian dapat masalah apapun, perbanyak istighfar ya. Kalau Lona jujur, istighfar 100 per hari itu nggak cukup, tidak cukup. Pasti Lona menambah lebih dari 100 gitu loh. Kalau bisa tuh 1000. Jadi benar-benar karena Lona ngerasa Lona tuh banyak dosa teman-teman. Setiap harinya Lona punya banyak dosa. Kalau Lona udah puas dengan istighfar, baru Lona geber solawatnya. Jadi solawatnya juga kinerjanya lebih mantep gitu dengan kita yang dosanya udah menipis. Itu kalau Lona. Oke, kita lanjut ke testimoni kedua sebelum tutup video ini. Assalamualaikum Kak Lona, terima kasih atas motivasinya tentang tahajud. Masya Allah, dahsyat banget Kak. Dulu punya impian kalau kerja pengen hari Minggu dan tanggal merah libur. Alhamdulillah Kak, saya dapat kerja sesuai impian saya. Bahkan lebih, di mana suasana kerja, rekan kerja serta atasan baik semua walaupun beda keyakinan. Saya bebas melakukan kewajiban sebagai umat muslim serta tidak ada paksaan untuk lepas hijab. Nih, baru kita bahas teman-teman. Ya Allah, ini satu hari ini testimoninya tentang dahsyatnya jalur langit yang membuat teman-teman kita ini mendapatkan pekerjaan yang sungguh nyaman teman-teman. Dimana bahkan ini bosnya beda keyakinan ya, lingkungannya beda keyakinan, tapi mereka mensupport si sahabat kita ini untuk tetap bebas beribadah, bahkan gak ada nyuruh lepas hijab. Itu subhanallah, makasih ya itu untuk bosnya. Aku sedikit cerita ya teman-teman ya, aku tuh takjub sama temenku ya. Temenku ini maaf dari beda keyakinan sama kita, aku gak bisa sebutkan agamanya apa, aku menghargai beliau. Temenku ini suka banget lihat postingan aku tentang kayak sholawat, tentang tahajud. Dia suka banget teman-teman, sampai dia ngelovein kalau aku posting di Instagram. Terus dia bilang, Lon, aku tuh suka pas lagi chat ya, lagi kebetulan DM-an ngebahas tentang anak-anak kita. Dia ngomong, Lon, aku tuh respect banget loh sama kamu tuh rajin sholawat, rajin tahajud, dan menebarkan kebaikan ke banyak orang, sampai kamu bisa membangun YouTube channel untuk mengajak nih teman-teman sesama untuk mengerjakan sholat tahajud dan bersolawat sebanyak-banyaknya gitu, kata dia. Karena menurut aku mungkin kalau di agama kamu ya Lon, itu semua itu membuat kalian tuh tenang, dijauhkan dari prasangka buruk, dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Sehingga kalau sifat kalian udah baik, perbuatan kalian sehari-hari udah baik, karena teman-teman kalian itu tanpa kalian sadarin ya, kalian sibuk mengejar ribuan sholawat, kalian sibuk waqiah yasin, kalian sibuk tahajud. Lama-lama kalian tuh sibuk sama jalur langit, kalian sibuk sama Allah. Kalian gak ada waktu lagi untuk ngomongin orang, ngejar dunia, tuh gak ada secara otomatis. Karena kalian tuh ambisius gitu loh. Secara gak langsung kalian tuh udah disibukin dengan hobi baru kalian. Itu yang Ona rasakan. Jadi dia ngomong gitu. Secara gak langsung kebiasaan baru kalian dan sifat baru kalian itu akan menarik rezeki kalian. Menarik dengan tidak sadarnya rezeki, dibukakannya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kalian. Itu menurut dia juga. Jadi dia bilang dia respect banget. Bahkan Lona terharu kenapa dia yang agamanya beda sama kita teman-teman, itu lebih respect sama orang-orang yang tahajud, sholawat. Bahkan maaf, temen kita sesama aja tega kadang komentar di YouTube kayak, ah ya kali cuman tahajud dan sholawat doang bisa ngeberesin hutang-hutang gitu-gitu. Yang kayak yang justru teman sesama yang malah kadang lebih jahat ucapannya gitu loh. Nauzubillah min zalik ya. Padahal mereka bisa menemukan video-video Lona, itu berarti mereka rajin nyari tentang agama, pengetahuan tentang agama, sehingga algoritmanya digerakkan oleh Allah, akhirnya ketemu sama YouTube Lona. Itu kadang sih kasihan, tapi sekarang udah nggak ada lagi ya teman-teman ya komen-komen buruk. Semuanya pada motivasi semuanya pada ngedukung Lona, pada support Lona buat rajin bawain testimoni dari teman-teman semua. Oke, sekian video kali ini. Seperti biasa Lona mengizinkan teman-teman semua untuk berbagi testimoni yang keren-keren kayak gini, kayak teman-teman kita ini.
di WA. Nanti nomor WA-nya ada di description video, serta boleh juga di Instagram, DM Instagram ada di description juga. Satu testimoni dari teman-teman bisa merubah hidup banyak orang yang menonton video ini dan teman-teman dapat pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.